hubungan tuli Fisher ke grup lokal dan gugus Virgo. Menentukan jarak ke objek. Baca soalnya dulu ya. Ya, cepat. Tabel 2 di halaman 4 adalah tabel 2 dari paper tuli Fisher yang berisi data galaksi dekat. Buat plot hubungan antara log delta V0 dan MPG 0, yaitu lebar garis hidrogen alfa dan hidrogen dan magnitudo mutlak fotografik, estimasi persamaan garisnya dan tentukan nilai nilai alfa dan A-nya. Alfa dan A itu yang ini ya. Yang ini ya. Tabel 2 di halaman 4 Ya, itu yang adalah tabel 2, Kak. data galaksi dekat buat plot hubungan antara log delta V0. Kecepatan V0-nya udah ada kan ini kan? Delta V0-nya ada. Kemudian magnitudo mutlaknya ada juga kan ya? MPG 0. Oke. Plot aja dulu di Excel kalau gitu. SN 2019. Ntar aku download dulu aja. Soalnya. Tinggal masukkan aja yang MPG 0 minus 20,96, kemudian minus 18,66, minus 20,01, minus 19,17, minus 17,53, minus 16,69, minus 16,34, minus 18,05, minus 17,68, minus 16,35. Kemudian yang delta V0. 546, 242, 530, 306, 202, 126, 129, 214, 151, 110. Oke. Terus setelah ada data kayak gini, kita uploadkan aja yang antara log delta V0 dan MPG. Kita buat lognya dulu. Nggak pakai len, Kak. Kenapa? Nggak pakai len delta V0. Belum pakai log. Di sini soalnya disuruh pakai log kan ya? Tapi kok di persamaan atas itu kan eksponensial ya? Oh iya, bisa lah nanti. Kita ikutin aja yang di soal. Oke, oke. Di nomor A. Oke. Terus
Persamanya di atas, ya ini kan ya. Grafiknya, berarti insertnya kita pakai yang scatter plot ya. Terus, habis itu kita masukin datanya. Kasih nama ya, jangan lupa. Hubungan delta V dengan M. X-nya kita masukin yang M aja. Kemudian untuk yang nilai Z-nya, kita masukin yang log delta V. Nah, kalau udah dapat grafik, jangan lupa kita beri ini ya, keterangan ya. Sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa. Kalau di sini sumbu Y-nya tadi adalah log delta V ya. Sedangkan untuk sumbu X-nya, dia adalah M-nya. Dan kita atur juga nilai maksimumnya ya. Jangan sampai yang kanan ini kosong ini nggak bagus. Jadi kita kurangin aja. Ini dari sampai -15 juga udah oke. Maksimumnya -15. Terus buat garis trend line sambil dikasih persamaannya. Di persamaannya di sini adalah log delta V sama dengan ini kan ya. Oke. Estimasikan nilai dari alfa dan A-nya. Kita copy dulu aja yang ini. Kandat. Terus persamaannya yang di soal itu kan yang ini kan. Nah, dari sini gimana? Kan berarti kita punya hubungan log delta V sama dengan -0,1553 M minus 0,4776 kan. Kita bisa ubah yang ini kan. Jadi log ini kan bisa juga dituliskan sebagai apa? Kalau ubah jadi len gimana? Bisa nggak? Kalau log diubah jadi len? Bisa ya? Basisnya Tinggal jadi len delta V gitu ya. Per len 10 kan? Bener nggak? Gini kan? Pernah belajar yang ini? Pernah kan? baru tahu sih. Ada sifat kayak gini.
Coba coba aja kalau ragu ya. Misalkan log 100 itu. Apakah sama dengan ln 100 dibagi ln 10 ya? Sama ya. Dia ada sifat kayak gini. 3M. Nah, kita bisa sederhanakan. Jadi berapa tuh kalau disederhanakan? Ln 10 dikali minus 0,1553 minus 0,3576 ya. Dikurang 4776 1,0997. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa peroleh kan ini. Delta V ini sama dengan E pangkat minus 0,3576 M dikurang 1,0997. Jadi sama juga E pangkat 1,0997 dikalikan dengan E pangkat minus 0,3576. Jadi untuk nilai A-nya, A-nya itu tidak lain adalah E pangkat minus 1,0997 ya. Atau kalau dihitung, ini kalau ada yang salah, tolong koreksi ya. 0,3329 untuk nilai alfanya, nilainya adalah minus 0,3576. Ini nilai A dan alfanya udah didapat. Gitu. Ya, sama dapatnya. Sama ya? Sama minus 0,3575. Oke, lanjut ke yang B. Oh ya, tadi sama Jaki ngebahas apa? Namatin obser. Oh, observasi semua berarti ya? Bahas teori dikit sih tadi di ending. Hmm. Tabel di bawah ini adalah data pengamatan gugus galaksi Virgo. Lengkapi data yang kosong kalau magnitudo mutlak, diameter sumbu mayor, diameter sumbu minor, inklinasi, lebar garis hidrogen, netral W20, dan lebar garis yang terkoreksi inklinasi pada berkas soal ini yang dilampirkan. Oke, banyak juga ya. 8, ada 8 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya. Ini untuk menentukan A sama B-nya, kan perlu skala nggak sih? Diameter sumbu mayor, diameter sumbu minor. Gimana menentukan skalanya ya? Ya nggak sih? Kan Iya sih. Saya kita dapatnya perlu cuma mengukur dapat kan? dalam. Betul betul. Kita ukur ininya berapa gitu kan ya? Satu-satu. Ini diukur juga. Ini satuannya ntar dalam apa nih?
Kalau ini di kertas ya dalam sentimeter ya mungkin. Ya nggak sih? Kan nggak ada skalanya Iya. kan ya? Saya juga dapat 1 sentimeter. Dihitung semua untuk AB-nya ya. Ini. Terus kalau udah dihitung AB-nya ya tinggal masukin ke yang ini ya. Terus kalau inklinasi gimana inklinasi? Di persamaan bawahnya nomor 3. Yang C. Oke, Nah, benar. cuma Jadi yang delta P-nya ini yang masih bermasalah. ini udah bisa lah ya dalam satuan sentimeter kan. Sentimeter, Kak. Inklinasi juga udah aman ya ini. Kemudian yang masih bingung yang mana? Delta V ya. Iya, delta V, Kak. Nggak dapat banget idenya. Oke. Delta V itu kan dari yang ini kan, dari lebar yang W20 ini, lebar garis 20. Jadi masukin aja yang ini. Kita ngukur delta V yang ini. 20% dari puncaknya ya. Kalau ini 100% gitu misalkan. Ini 0%. Ya kira-kira di 20%-nya. Jadi panjang dari sini sampai ke sini. Kita tarik garis ke bawah. Nah ini tidak lain adalah delta V. Ya kita bisa dekatin aja lah ya di sini. Nggak, nggak beda jauh juga. Kita ukur panjang ininya, delta V-nya. Ini juga sama. Jadi masing-masing ini nanti diukur delta V-nya berapa. Bisa kan ya? Ini kan 2000 sampai 2500. Berarti kan delta V-nya 500 kan ya ini kan. Yang atas ini juga perlu disesuaikan dengan skalanya ya ini. Berapa. Ya. Terus saya ini kita nggak tepat-tepat banget nggak apa-apa. Nggak tepat nggak tepat 20% nggak apa-apa ya. Kita ambil yang bawahnya gitu juga apa-apa. Ini dapat delta V, ini juga dapat delta V. Bisa lah ya yang delta V ya. Oke, sama. Oke, oke. Satuannya apa delta V? Kilometer per second ya. Heeh. Nah, kalau delta V udah dapat ya tinggal masukin aja yang di sini. Masukin yang di sini ya. Nah, udah kan semua kan. Tinggal ntar dikoreksi aja sama inklinasinya ini. Di delta V0 harusnya gimana kalau udah terkoreksi sama inklinasi? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Gimana? Misalkan Inklinasi. ada pengamat nih di sini. Pengamat ini mengamati rotasi galaksi. Inklinasi kan ininya kan. Nah, kecepatan yang teramati itu adalah kecepatan yang miring ini kan ya. Kecepatan radial yang lebih kecil kan. Misalnya. Nah, untuk inklinasi 90 derajat, kecepatan radialnya itu ya maksimum gitu. Jadi hubungannya apa? Hubungannya adalah delta V sama dengan delta V0 sin Inklinasi. inklinasi. Jadi untuk menghitung delta V0 ya bisa dapat dari sini ya, dari persamaan ini. Nah ini asumsinya udah dapat. Bisa lah ya ngitung ini kan ya. Siap, siap. Nah untuk MPG-nya dapat E. dari persamaan yang ini kan.
Tadi Kan A-nya dapat berapa ya, Kak? A-nya kan udah dapat tadi. A-nya itu tadi ini 0,339. Alfanya Oh, dapatnya segini. itu A-nya pakai gimana itu, Kak? Konsepnya itu A. Kenapa? A-nya itu 0,3329. Saya dapatnya 0,9. Gede banget. 0,9. Hmm. Beda ya nilai A-nya. Kalau alfanya bener ya? Nah, iya, itu gimana Pak, Kak? Konsepnya kok bisa E diangkat segitu? Oke. Ini kan em, kalau sampai sini paham nggak nih? Paham, paham. Oke. Ini kan bentuk eksponensial. Bisa juga dituliskan seperti ini kan ya. E pangkat minus 1,0997 karena ini konstanta. Dikali E pangkat minus 0,3576 M gitu. Jadi yang ini Oh, tidak lain adalah nilai A-nya. Yang ini. hmm, paham, paham, paham. Terus ini nilai alfanya. Ternyata ada sifat seperti itu. Tinggal gunakan sifat eksponensial aja ya. Siap, siap. Di yang ini juga bisa didapat ya. Nah, udah lengkap semua nih berarti. Untuk yang ini, kata ini. Ini cuma nguli aja sih ya. Terus yang D, jika kita memandang galaksi dari kutubnya, maka sudut inklinasinya 0. Sedangkan jika kita memandang galaksi dari sisi atau piringannya, maka inklinasinya 90. Oh, ini penjelasan buat ngitung delta V0 aja lah. Yang ini. Ya kan? Yang D. Yang C kan penjelasan untuk menghitung inklinasi. Yang D, penjelasan untuk menghitung delta V0. Oke. Terus yang E, dengan menggunakan persamaan garis pada soal A, hitunglah magnitudo mutlak. Nah, udah dapat kan yang ini. Nah, sekarang yang F nih. Hitunglah jarak rata-rata galaksi Virgo. Di sini kan udah didapat magnitudo mutlaknya kan ya. Siap. Nah, tinggal hitung jaraknya aja. Gimana ngitung jaraknya? Modulus jarak. Modulus jarak. Untuk magnitudo semuanya diketahui emang di sini. Itu ada kok MPG Gimana? kecil Oh iya, di data tadi. oh iya benar-benar. Ya ini ya, benar-benar. Tinggal pakai modul jarak berarti. Aman lah ya yang ini ya. Paham, paham. Cuma nguli aja sih. Akhirnya terpecahkan.